Saudara pendengar, selamat berjumpa dengan saya, Pendeta Suwarno, dalam acara Karena Dia. Bagaimana kabar Anda semua? Harapan saya, Anda dalam keadaan baik dan senantiasa di dalam lindungan Tuhan yang Maha Kasih. Kali ini kita akan mengikuti sebuah program Karena Dia. Banyak perkara sulit yang terjadi dalam hidup kita. Tentu, kita ingin mengatasi persoalan tersebut dengan merenungkan firman Tuhan, membuat hidup kita bahagia, dan kita senantiasa diberkati oleh Tuhan yang Maha Kasih. Nah, mari saya ajak saudara menyimak program ini. Kiranya dengan mendengarkan program ini, Anda akan mendapatkan kekuatan dan penghiburan. Selamat mendengarkan. Saudara, di dalam pertemuan kita hari ini, kita akan mempelajari perintah Tuhan Yesus Kristus kepada Simon untuk menjala ikan lagi, meskipun ia semalaman tidak menangkap apa-apa. Jadi kita akan mencoba untuk menggali kebenaran-kebenarannya, supaya kita dapat menarik pelajarannya. Dengan demikian, kalau ada kebenaran-kebenaran yang perlu diterapkan di dalam kehidupan kita, nantinya kita bisa menerapkan kebenaran itu. Hari ini secara khusus, kita akan membahas tentang ketaatan Simon untuk melakukan perintah Yesus agar menebarkan jalannya lagi. Bagian firman Tuhan yang akan saya baca sebagai dasar pembahasan kita, saya ambil dari kitab Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Sekali lagi, kitab Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11 yang berbunyi sebagai berikut. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah Yesus selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Saudara,
Sebelum kita membahas firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah sumber kebenaran. Jika kami taat pada perintah-Mu, maka ada berkat-berkat yang dapat kami nikmati. Bimbinglah kami, agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa ini. Amin. Saudara, banyak orang berkata bahwa pengalaman merupakan guru yang baik dalam hidup kita. Tetapi rupanya tidak selalu demikian. Simon, seorang yang telah lama berkecimpung sebagai nelayan, rupanya pada malam itu ia mengalami gagal total. Simon mengaku bahwa mereka telah sepanjang malam bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Ketika Simon dan kawan-kawannya sedang membereskan jalannya, ternyata Yesus datang. Yesus naik ke salah satu perahu itu dan menyuruh Simon agar menolakkan perahunya agak jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu itu. Simon dan kawan-kawan pasti turut mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Saudara, setelah selesai mengajar, Tuhan Yesus Kristus memberikan perintah kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Sebagai seorang yang telah bertahun-tahun menjadi nelayan, pasti akan menganggap ini adalah sesuatu perintah yang konyol. Tetapi Simon dan teman-temannya yang telah mendengarkan sabda Yesus, sekarang ia mempraktekkan imannya. Dan Simon berkata kepada Yesus, "Karena Engkau menyuruhnya, aku akan melakukannya juga." Saudara, apa yang dilakukan Simon dan teman-temannya sungguh membuahkan hasil yang gemilang. Bahwa mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak, dan mereka mengisi kedua perahu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saudara, kita dapat belajar dari tindakan Simon yang menuruti apa yang diperintahkan Yesus kepadanya. Mungkin kita akan mengatakan, firman Tuhan terlalu sulit untuk saya mengerti dan saya tidak bisa melakukannya. Memang, perintah Tuhan seringkali sangat berat untuk dipahami dan sangat sulit dilakukan dalam hidup kita sehari-hari. Kita memiliki banyak pergumulan dan lingkungan yang sangat sulit menerapkan kebenaran itu. Namun, apapun alasannya dan bagaimanapun sulitnya, perintah Tuhan Allah adalah perintah yang tertinggi dalam hidup kita, di mana kita mesti memberikan ketaatan yang penuh. Saudara, perintah Tuhan ini mengalahkan segala kondisi kita. Terkadang ada kondisi-kondisi di mana kita sulit untuk taat karena terlalu lelah. Seharian telah bekerja keras, mulai dari pagi sampai malam. Maka ini alasan yang paling pas untuk kita tidak melakukan perintah Tuhan. Simon mengalami kelelahan, baik secara fisik maupun psikis, karena bekerja keras dan tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi ketika Yesus mau mengajar orang banyak, pada saat itu, dan Simon yang masih lelah itu
siap meminjamkan perahunya sebagai tempat untuk mengajar. Setelah selesai mengajar, Yesus berbicara secara pribadi kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Saudara, perintah Yesus kepada Simon adalah perintah yang tidak masuk akal bagi manusia. Mengapa? Karena tukang kayu mengajar nelayan yang telah berpengalaman bagaimana caranya menangkap ikan. Dan Yesus pun memberikan perintah menangkap ikan di tempat yang tidak mungkin ada ikannya, karena dilakukan di kedalaman yang tidak tepat dan di siang hari. Berkat iman dan ketaatannya, Simon mendapatkan hasil yang melimpah ruah. Ini di luar dugaan dan akal sehat manusia. Saudara, meskipun mereka telah bekerja keras sepanjang malam, sudah lelah, tetapi mereka bersedia mengulanginya kalau memang Tuhan menghendaki demikian. Perkataan Yesus Kristus memiliki otoritas tertinggi dalam hidup kita. Kelelahan tidaklah mengalahkan perkataan Yesus. Perkataan Yesus justru mengalahkan kelelahan mereka. Mereka mau mengulangi walaupun lelah, karena Tuhan menghendaki demikian. Saudara, terkadang kalau kita sudah lelah, kemudian ada sebuah kehendak Tuhan yang mesti kita kerjakan, kita merasa begitu malas melakukannya. Misalnya saja, pada hari Minggu kita harus ke gereja, padahal pada hari Sabtunya kita sangat lelah. Mereka yang tidak taat kepada Tuhan akan memakai alasan kelelahan itu untuk tidak usah ke gereja, tidak usah membaca Alkitab, tidak usah berdoa. Tetapi kelelahan-kelelahan itu tidak boleh menjadi penghalang bagi kita untuk taat kepada Tuhan. Perintah Tuhan adalah hal yang tertinggi dalam hidup kita, melampaui segala kelelahan kita. Kalau Tuhan menyuruh kita melakukannya, maka kita harus melakukannya. Jadi jelas sekali bahwa perkataan Yesus merupakan otoritas yang tertinggi dalam hidup kita. Kita mesti menaklukkan kehendak kita di bawah otoritas tertinggi ini. Saudara, ketaatan kepada Kristus mendatangkan berkat yang berlipat. Pada saat kita taat kepada perintah Tuhan, apakah yang akan terjadi? Saudara, hati nurani kita akan beres. Kita tidak akan dituduh oleh hati nurani karena ketidaktaatan kita. Saudara akan merasa sangat gelisah dan tidak nyaman dalam hati nurani. Saudara akan sulit tidur kalau saudara sudah melanggar akan perintah Kristus. Saudara akan gelisah, akan merasa bersalah. Namun, kalau saudara taat, maka saudara akan bisa tidur pada malam hari dan saudara bisa berkata kepada diri sendiri, apapun yang terjadi, saya sudah taat kepada Kristus. Saya lebih baik kehilangan yang lain. Yang penting saya bisa taat kepadanya. Ada kalimat yang mengatakan seperti ini, dia yang mengenakan bunga di kepalanya jauh lebih baik daripada mengenakan mahkota di kepalanya, tetapi tanpa kebenaran di dalam hatinya. Jika saudara taat kepada firman Tuhan, maka saudara akan mengalami kedamaian dalam hati nurani saudara. Ini adalah hadiah yang sangat besar yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, di dalam ketaatan ada hadiah yang berbeda dari orang ke orang. Simon telah mentaati perintah Tuhan, dan hasilnya adalah setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan.
sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu memberi mereka isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ada sebuah perbedaan yang besar terjadi ketika mereka taat. Nelayan lain tidak pernah menangkap ikan sampai perahu penuh. Tetapi hari itu mereka menghasilkan tangkapan yang luar biasa. Ada perbedaan antara perahunya Simon dan perahu nelayan-nelayan yang lain itu. Itu karena Simon mengikuti perintah Tuhan. Demikian juga akan ada perbedaan yang besar dalam berkat Tuhan bagi anak-anaknya yang taat dengan orang Kristen yang tidak taat. Ada pertolongan Tuhan apabila kita mau taat kepadanya. Ada perbedaan yang besar antara anak-anak Tuhan yang taat dengan orang-orang dunia ini. Perbedaan itu bisa berupa materi, tetapi bisa juga bukan materi. Secara sepintas kita hanya melihat bahwa perbedaan antara Simon dengan para nelayan lain hanyalah masalah ikan dalam perahu. Tetapi itu bukan inti perbedaannya. Perbedaan yang paling menyolok adalah Simon Petrus terbuka matanya dan menyadari bahwa yang berdiri di depannya adalah Tuhan, Sang Penguasa alam semesta. Dalam Lukas 5 ayat 8 ditulis bahwa ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Simon menyadari akan ketidaklayakannya. Simon menyadari juga bahwa dia sedang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Sukacita karena ketaatan mereka bukan hanya karena diberikan berkat yang berlimpah, yakni ikan yang banyak, melainkan karena mereka dapat mengenal Tuhan yang Maha Kudus itu lebih dalam lagi. Inilah sukacita ketaatan itu. Ketaatan yang benar akan menghasilkan sukacita. Saudara, mendengar dan melakukan harus berjalan beriringan. Surat Yakobus 1 ayat 22 mengatakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri." Saudara, Allah tentu berharap kita membaca firman-Nya, rajin ke gereja. Namun yang lebih penting, Dia ingin agar kita melakukannya, yaitu mentaati dengan segenap hati. Oleh karena itu, saat membuka Alkitab setiap hari, saat ke gereja, seharusnya kita tidak hanya berdoa agar bisa memahaminya, tetapi juga kesediaan untuk mentaatinya. Saudara, perkataan Kristus merupakan otoritas tertinggi dalam hidup kita. Sebagai orang Kristen, kita bukan hanya mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saja, tetapi kita juga harus melakukan apapun yang diperintahkannya. Iman orang Kristen harus berdasarkan pada ketaatan kita atas kehendak-Nya. Kehendak-Nya ada di dalam Alkitab. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah meneliti kitab suci agar kita mengetahui kehendak Tuhan dengan benar. Memang, Alkitab bukanlah untuk mencatat isi hati Allah secara detail. Jika Alkitab ingin memuat semua hal secara detail, maka seluruh kertas di dunia ini tidak akan cukup menulisnya. Sebab itu dalam kapasitas keterbatasan manusia, Allah menyatakan kehendak-Nya melalui Alkitab secara prinsipil.
namun cukup untuk memimpin kepada keselamatan dan kehidupan manusia sehari-hari. Dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai dengan 16 menjelaskan bahwa kitab suci dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Sebab segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, Tuhan menuliskan kehendak-Nya kepada kita melalui kitab suci yang dapat kita baca dan renungkan dan lakukan setiap hari. Apabila kita mengabaikan firman-Nya, maka itu adalah tindakan ketidaktaatan. Bahkan kalau kita tidak mau tahu akan kehendak-Nya yang tertulis dalam Alkitab, maka ini pun merupakan dosa mengabaikan. Karena barang siapa tahu yang baik dan tidak melakukannya, maka dia berdosa. Setiap anak-anak Tuhan harus tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukannya. Dan kalau kita sudah tahu, maka itu harus dilakukan, walaupun bagaimanapun sulitnya untuk dipahami dan dilakukan. Saudara, sabda Tuhan Yesus sangat berkuasa atas kehidupan kita. Oleh karena itu, kita hanya taat melakukan apa yang difirmankannya. Dalam setiap ketaatan terhadap firman Tuhan, ada berkat yang tak ternilai harganya. Mari kita menjalankan sabda Tuhan seperti Simon mengatakan, "Karena Engkau menyuruhnya, aku akan melakukannya." Saudara, mari kita mengakhiri renungan ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan hari ini. Firman-Mu itu menolong kami dalam kehidupan hari lepas hari. Di dalam dunia ini banyak sekali tantangan-tantangan dan banyak sekali kesulitan-kesulitan yang kami hadapi. Tetapi dengan firman-Mu yang luar biasa ini, hidup kami dikuatkan melalui firman ini. Bimbinglah kami, tolonglah kami. Kami tahu bahwa Yesus itu Allah yang berkuasa atas kehidupan manusia. Oleh karena itu, biarlah kami boleh menjalani seluruh kehidupan kami hanya dengan pertolongan-Mu. Pimpinlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seru doa ini. Amin. Saudara pendengar, saya cukupkan di sini dahulu perjumpaan kita. Harapan saya menjadi berkat. Nah, jikalau saudara ingin bertanya atau sharing apapun dan minta doa, silakan menulis surat kepada program Karna Dia, P.O. Box 84 Malang 65101, atau email siaran@pidmedia.com, nomor HP 0812 3369 3793. Tuhan Yesus memberkati. Ku terpesona melihat semua kemurahan-Mu, kebaikan-Mu
dalam hidupku. Tak sekalipun kau kecewakan. Selalu setia, tak ingkar janji dalam hidupku. Ini aku di hadapanmu, ku serahkan diriku apa adanya. Tak ada lagi keraguanku, bentukku jadi seperti yang kau mau. Kini aku sujud berlutut, menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Aku percaya Engkau yang sanggup bawa diriku masuk indah rencanamu. Ku terpesona melihat semua kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidupku. Tak sekali kau kecewakan. Selalu setia, tak ingkar janji dalam hidupku. Ini aku di hadapanmu, ku serahkan diriku apa adanya. Tak ada lagi keraguanku, bentukku jadi seperti yang kau mau. Kini aku sujud berlutut, menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Aku percaya Engkau yang sanggup bawa diriku masuk indah rencanamu. Ku serahkan diriku apa adanya. Tak ada lagi keraguanku, bentukku jadi seperti yang kau mau. Kini aku sujud berlutut, menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Aku percaya Engkau yang sanggup bawa diriku masuk indah rencanamu. Kini aku sujud berlutut, menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Aku percaya Engkau yang sanggup bawa diriku masuk indah rencanamu.